Selamat sore. I'm falling. I'm falling. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini lagi rame dan terjadi semangat yang luar biasa untuk benahi ya tanah-tanah yang dirampas itu kan. Jadi banyak modelnya, ada yang paling sederhana, Anda punya rumah terus tiba-tiba beralih sertifikatnya, namanya itu yang terjadi kepada Pak Dino Patijalal. Alhamdulillah Allah memberikan kewenangan, keleluasaan buat beliau, sehingga ketika ibundanya dan keluarganya mengalami hal tersebut, persoalan ini langsung naik ke permukaan. Itu disyukuri banget, bukan kasus yang disyukuri ya, tapi dengan kejadian ini jadi banyak yang aware. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, model begini ada kayak model Tante Dewi ya. Teh Dewi itu di Kebayoran Baru lah. Beliau minjem uang gitu kan, kemudian juga dibayar lah biasa, tapi terakhir yang saya dengar nggak mau dibayar gitu, tapi rumahnya mau dialihkan gitu kan, sertifikatnya rumahnya lah. Padahal kalau dijual mungkin masih ada 50% lah kelebihannya. Jadi kalau Teh Dewi misalnya punya pinjamannya itu dulu 15 miliar gitu, rumahnya kurang lebih 30 miliar lah. Kurang lebih gitu kan, jadi bisa lebih 15 miliar dan Teh Dewi pengen bayar, tetapi tiba-tiba seperti itulah diserbu, di ini di itu gitu kan. Jadi ini sertifikat milik dua-duanya. Nah, kejadian seperti ini sebetulnya Bapak Ibu teman-teman sekalian, itu buat korban perampasan tanah terjadi juga kepada Pak Robert Sujasmin. Pak Robert Sujasmin beli dari kantor lelang negara, Kementerian Keuangan kan yang jual. Terus udah di SKPT, tanahnya sertifikat hak milik, tanah sebelumnya milik BUMN, PT Sandang ya. Nah, begitu dijual ke Pak Robert melalui kantor lelang negara, Pak Robert memasukkan sertifikat hak milik itu ke BPN buat balik nama ya, karena dia dengan teman-temannya mau bikin rumah sakit. Sertifikatnya sampai hari ini nggak balik lagi, dari tahun 91 lah prosesnya gitu kan, belinya tuh dari 91 sampai hari ini nggak balik lagi. Jadi ini tentu ajaib banget gitu kan. Tetapi kejadian ini juga terjadi juga, kalau misalnya pernah dengar, yang kita pernah tahu tuh Bu Anisi Cahyani juga mirip begini juga. Miripnya adalah beliau punya sertifikat hak milik, sedang dijaminkan di bank, tiba-tiba banknya menyatakan kan kreditnya sudah keluar juga ya, sudah diroya berarti ya, atau jadi jaminan lah ya. Itu menyatakan, Bu ada masalah dengan sertifikatnya lah. Sertifikatnya kan dikeluarin dari BPN asli, kemudian belinya betul juga. Nah, tetapi ya kemudian dipermasalahkan, artinya jadi repot lah ya, bisa ada seakan-akan keputusan pengadilan gitu kan, dan yang lain-lain mengenai sertifikatnya. Padahal Bu Ani bener. Jadi udah berapa tuh? Udah 4 ya yang aneh itu. Nah, yang lain-lain juga banyak ya yang seperti itulah. Artinya intinya adalah seperti Pak Patrick juga sertifikat hak milik di Tangerang ya. Itu sudah sertifikat hak milik, tetapi sekarang tanahnya seakan-akan ada yang ngaku menang pengadilan gitu, padahal nggak pernah ngerti dan nggak pernah dijual.
Walaupun BPN menyatakan bahwa tanahnya masih punya Pak Patrick gitu, bahwa belum ada perubahan, tapi di lapangan tuh beda lagi gitu. Kemudian juga Didi Karsidi diurus sama anaknya juga di Kodam ya, itu juga sertifikat hak milik. Dan di Balikpapan ada Ibu Tri yang sertifikat hak milik juga, yang istilahnya diganggu-ganggu lah, padahal asli sertifikat hak miliknya. Nah, model seperti ini untuk FKMTI sebetulnya banyak lagi yang lain, yang model-model itu apa namanya, yang tiba-tiba kepemilikannya itu beralih, seakan beralih karena keluar SHGB, terus kemudian juga SHGB-nya itu diindikasikan maladministrasi ya. Jadi ada yang sedang sita jamin, ada yang apa namanya, orang yang sudah menjual mengadakan perdamaian, kemudian SHGB-nya dikeluarkan tahun 97 misalnya, tetapi atau ya seperti itu, tapi perusahaannya baru 2009 gitu kan, baru ada. Jadi aneh lah seperti itu. Nah, kejadian-kejadian ini sebetulnya tidak hanya semata-mata yang kena ke masyarakat juga, karena ada berapa banyak gitu kan warga juga yang tanahnya itu di atas tanah KAI, di kemudian dia baru sadar itu tanah KAI. Kenapa? Karena ada sertifikat hak miliknya gitu kan. Nggak mungkin tanah milik negara bisa jadi ada sertifikat hak milik gitu kan. Jadi seperti itu. Dan yang seperti ini diindikasikan juga ada di Pengairan, ada di Pelindo gitu kan, dan di banyak tempat lainnya seperti yang di Puncak kemarin, ke koran Kompas misalnya, tanah negara kok bisa jadi banyak warga tinggal di situ gitu. Nah, jadi ini susah nih kalau misalnya negara ngasih ke masyarakat, bisa kena KPK karena merugikan keuangan negara ya, atau merugikan perekonomian kali. Kalau ini kan apa namanya istilahnya tuh, repot lah urusan seperti ini gitu kan. Jadi apa namanya, bingung gitu. Tapi ketika kita lihat seperti ini gimana surat-surat asli bisa keluar gitu. Dan itu misalnya diakui kemarin di berita yang terakhir, BPN mengakui misalnya kecolongan, katakanlah yang balik nama ke sana pakai KTP palsu misalnya gitu kan, dan yang lain-lain. Tapi ketika kita lihat sebetulnya untuk yang Pak Dino Patijalal ini udah terbukti sekarang bahwa sertifikat yang asli itu bisa keluar gitu kan. Ketika BPN menyampaikan sebelumnya kan kasus-kasusnya selalu sertifikatnya tuh palsu. Jadi inilah untuk perampasan tanah yang lain-lain sebetulnya itu makin nyata bahwa sertifikatnya asli gitu dari BPN, bukan palsu ya. Justru disinilah letaknya, ini bukan menyalahkan salah satu institusi, tetapi justru disinilah pentingnya kita sebagai bangsa untuk mengungkap ini sehingga ke depan tidak terjadi lagi. Karena kasus-kasus yang tadi disebutkan gitu kan, misalnya Robert Sujasmine, Rusli Wahyudi, kemudian juga Anis Cahyani, Budi Kendi, kemudian juga apa namanya Sami, kemudian juga itu di polisi itu rata-rata seperti Robert di SP3, Rusli Wahyudi di SP3 sampai 13 kali kasusnya nggak maju gitu kan. Budi Kendi pun dengan laporan yang lengkap seperti itu juga prosesnya belum jalan gitu kan, sampai udah berapa tahun. Bu Ani saya dengar kadaluarsa katanya alasannya gitu kan, padahal gimana orang itu miliknya dia gitu. Nah, ini juga ada problem di sisi yang ini. Nah, kemudian di satu sisi kami juga di FKMTI diskusi juga dengan beberapa apa namanya inilah ya, yang berpikiran maju dan baik dengan punya posisi juga di BPN. Itu mereka juga punya kasus misalnya ketika BPN itu benar, itu kalah di pengadilan gitu kan. Jadi kalau misalnya bingung mereka juga, loh gimana ini kok bisa hakim memutuskan seperti ini. Walaupun untuk yang ini mungkin yang dari BPN ya, nanti insya Allah ketika buku dan film jadi,
itu tujuannya untuk bagian daripada kita mengevaluasi kembali, mungkin ke Komisi Yudisial kali ya, nanti mohon saran juga gitu kan. Ini harus dilihat nih yang kayak gini-gini, gimana hakim-hakim wakilnya Tuhan itu bisa keputusan seperti ini, walaupun tentu hakim tuh bebas merdeka memutuskan apapun gitu kan, berdasarkan apa yang dia pandang, yang mendasari pandangannya. Tetapi ketika keputusan menjadi korban untuk orang lain kan ini bahaya juga gitu kan, ketika diteliti ini kok bisa begini gitu, apa reasonnya. Nah, di sisi yang lain juga ada misalnya ketika sudah keputusan pengadilan, sudah MA gitu kan, itu camat aja nggak mau melaksanakan, padahal sekedar untuk menjawab, menulis sesuai dengan amar gitu. Kejadian itu tidak jawab, walaupun ada dari Kementerian Menpan RB, kemudian dari Komnas HAM, kemudian dari ASN, itu belaga nggak ngerti lah gimana atau ada apa gitu kan, tapi tidak dilaksanakan. Kemudian juga apa namanya, soal artinya kan di satu sisi keputusan pengadilan itu harus dijalankan gitu kan, ketika tadi itu ada beberapa hal kok nggak nyambung keputusan pengadilannya harus dijalankan oleh korban, tapi ketika korban dapat keputusan pengadilan yang menurut korban benar gitu kan, tidak berjalan di birokrasi. Hal ini juga terjadi misalnya ketika ada Ibu Nur namanya, itu diindikasi malahan menghambat investasi itu karena tanahnya milik dia, tetapi udah dibangun gitu kan, perusahaannya asing itu juga maksudnya bisa gitu kok nggak dilaksanakan seperti itu. Nah, ini saatnya gitu kan, karena kita prihatin lah melihat Presiden Jokowi sudah 2 kali rapat terbatas mengenai persoalan tanah ini. Jadi beliau demikian sungguh-sungguh gitu kan, sampai 3 Mei 2019 rapat khusus mengenai hal ini selesaikan. Kemudian di tahun 2020 juga dengan kabinet yang baru, beliau mengadakan rapat lagi terbatas, selesaikan juga seperti ini, dan meledaklah salah satu letupannya itu kasus Pak Dino Patijalal ini ya. Walaupun sebelumnya Kementerian BPN pasti masih ingat itu ribut soal sertifikat elektronik, yang menurut masyarakat, Pak kalau nyerahin begitu saja ke BPN gitu kan, ini banyak benar yang membuat orang bertanya dalam tanda petik ke BPN seperti itu gitu kan. Jadi intinya pasti bagus lah niatnya pemerintah itu, apakah dengan one map one policy, dengan sertifikat hak milik, tetapi dengan fakta-fakta ini maka faktor pengamanannya itu harus betul-betul dipertimbangkan gitu kan. Karena sebagai informasi saja, kalau Pak Dino Patijalal tuh masih baru lah ya kejadiannya itu kan, yang selainnya malah belum terjadi prosesnya, hanya diindikasi arahnya ke sana. Robert Sujasmin 30 tahun dia spend waktu, Rusli Wahyudi 27 tahun, kemudian juga seperti ada lagi di di M. Taryono itu, Nugroho Cahyadi, dia ngurus punya saudaranya ya. Itu sejak dari Senayan dipindahin gitu kan dari itu. Nah, kemudian juga misalnya ada di Ciputat itu ada tanda terima bahwa Pak Yasin, Jenderal Yasin dulu minjem tanah 6 hektar kalau nggak salah ke sebuah keluarga untuk asrama Brimob. Sampai hari ini ahli warisnya nanya ini gimana nih gitu kan, belum dikembalikan juga. Itu dari tahun 52, sekarang tahun berapa. Nah, belum lagi misalnya ada tanah-tanah juga yang ketika tahun 65 karena takut pada pergi gitu kan, zaman itu kan zaman PKI itu, pada pergi lalu didudukilah misalnya oleh angkatan gitu kan, artinya mungkin entah pinjem entah apa, atau ada kondisi strategis, itu juga bingung juga tuh gimana gitu kan, sementara keluarganya punya surat-surat bahwa itu adalah tanahnya gitu kan. Nah, yang seperti ini sayangnya, walaupun alhamdulillah ya, saya ulang lagi, sayangnya walaupun alhamdulillah, sayangnya adalah alhamdulillahnya adalah
diungkap seperti Prof. Mahfud itu mengungkap ribuan nih kasus seperti ini. Jadi bagaimana mungkin tanah negara pun bisa dirampas gitu kan. Jadi itu yang alhamdulillah. Tetapi sayangnya itu ketika ada ucapan bahwa ini kan udah ada keputusan pengadilan. Nah, sesungguhnya tidak semua ada keputusan pengadilan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun ada keputusan pengadilan ternyata ada maladministrasi, kan maladministrasinya sesungguhnya bisa dieksekusi gitu kan, bisa ditindaklanjuti. Dan di perampasan tanah itu hampir pasti ada ada tindak pidananya gitu kan. Jadi karena penggelapan lah, ngambil atau macam-macam lah ya, artinya itu kan nanti dibuktikan oleh kepolisian. Tapi pasti ada hal-hal seperti itu dan BPN udah langsung bisa batalin, nggak usah nanti harus ke pengadilan lagi gitu kan, kemudian kesana kemari lah. Nah ini jalan tengah sebetulnya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Nah itu yang kalau kita lihat sebetulnya itu baru di sekeliling sini, belum di Kalimantan ya. Jadi di Tabalong, di Pulau Lanting, di Sumatera juga ada, di Lahat, di Jambi gitu kan, dan berbagai daerah di Riau gitu kan, di Sumatera Utara. Kemudian juga di Sulawesi Selatan juga ada gitu kan, Ibu Kartini Sape, dan banyak itu kalau kita lihat di korban perampasan tanah itu mereka pada lapor gitu, tetapi FKMTI kan nunggu lengkap dulu dokumennya, kemudian juga dialog dulu membuktikan, sehingga yang dikeluarkan di rekomendasi itu tidak terlalu banyak karena berhati-hati gitu kan, walaupun yang masuk itu cukup banyak gitu kalau kita lihat. Nah itu fakta-fakta yang ada yang sesungguhnya sederhana. Nah, kemudian di sisi yang lain yang hari-hari ini sesungguhnya termasuk Pak Presiden belum juga menyampaikan bahwa sesungguhnya Pak Jokowi itu beda sekali antara sengketa dan perampasan tanah. Kalau sengketa itu saya ulang-ulang terus gitu kan, bahwa itu ada hubungan keluarga waris gitu kan, itu sengketa. Kalau juga nggak keluarga bisa ada hubungan bisnis gitu. Nah kalau yang seperti perampasan tanah ini nggak ada hubungannya. Jadi kalau sengketa benar sekali, maka karena sama-sama punya hak milik, sama-sama punya keluarga gitu kan, dalam keluarga. Kemudian juga tadi itu kepemilikannya sama-sama, maka itu ke pengadilan. Ada pengacara ke pengadilan, putuskan lah. Walaupun juga disampaikan ini dibikin ribet juga, mau PT-UN, mau perdata, mau pidana, muter di pengadilan gitu kan. Tapi balik lagi ketika dibuka datanya gitu, kalau perampasan tanah selesai. Nah kalau sengketa itu ya proses silakan lah, dan ujungnya juga mungkin karena sama-sama keluarga, mungkin solusinya yang serakah ya habis semua gitu kan. Kalau yang sengketa itu kan itu, jadi salah satu keluarga merasa lebih punya memiliki, malah habis nanti oleh yang lainnya gitu kan. Maksudnya yang lain tuh pihak lain yang nggak berhubungan, entah bayar ini bayar itu, bayar macam-macam lah ya, nggak usah dijelasin gitu kan. Kalau bolak-balik ke pengadilan ya bayar pengacara, kalau bolak-balik ngamanin ya bayar pengamanan gitu ya, bisa habis lah. Maka kalau yang sengketa itu sesungguhnya juga duduk bareng guyup makan singkong hari ini gitu kan, daripada bermimpi makan di Holland Bakery, makan keju tapi nggak pernah kejadian, mimpi aja kemudian hartanya malah habis. Nah khusus untuk perampasan tanah itu nggak bisa didudukin negosiasi begitu, karena ada satu pihak yang sesungguhnya tidak berhak. Nah pada titik inilah sebetulnya pentingnya penegak hukum masuk, dan itu dibuka terbuka gitu kan, dibaca terbuka supaya itu clear gitu dan jelas. Nah perampasan tanah ini juga ada yang model-modelnya misalnya dengan sengketa dan yang lain-lain, kemudian ngambil tanahnya. Ada juga misalnya yang perampasan tanah ini ternyata pakai pola tadi, minjem uang, kemudian direkayasa, kemudian tanahnya diambil. Ada juga polanya yang misalnya karena besar nggak bisa dibeli langsung, maka dikasih uang muka dulu, dijanjikan nanti kalau misalnya udah punya uang dibayar lunas, kenyataannya nggak pernah dibayar, sehingga hutang piutang habis itu kalah lah. Nah atau pola yang lain lagi adalah yang punya tanah itu dijadiin mitra dalam perusahaan gitu kan. Nah begitu dibangun
harganya jadi tinggi, perusahaannya ini kurang modal, itu ini, ujung-ujungnya yang punya tanah bisa nggak dapat apa-apa. Nah ini perampasan sesungguhnya, tapi yang pinjam meminjam dan perampasan dengan pola saham inilah yang lebih rumit dibanding yang tadi itu, yang ngambil model Robert Sujasmin, Rusli Wahyudi, Supardi Kendi Budiarjo, Sami, Patrick, itu model-model Anis Tri Cahyani. Nah yang barusan ini lebih rumit nih dia dengan pola beli, dengan pola perusahaan nih lebih rumit. Nah yang ini itu sesungguhnya juga perlu dilihat. Misalnya ketika minjem uang kemudian jaminan sertifikat gitu, ada transaksi PPJB gitu kan, itu kan pasti ada notaris dan yang lain-lain. Dan di titik itulah misalnya notaris itu mesti tegas juga, itu baru ketika lunas itulah gitu kan baru bisa balik nama gitu. Kalau misalnya harganya ketinggian, bunganya ketinggian, kemudian pola-pola yang tidak konvensional sesuai dengan aturan-aturan di OJK, ada baiknya notarisnya menolak. Atau misalnya ketika nanti akan ngambil rumahnya itu tanpa PPJB lagi karena sudah tanda tangan misalnya di bank di mana gitu kan, artinya tidak dilihat berapa nilainya, main ambil-ambil begitu saja. Justru dengan bunga ya, bunganya misalnya kalau perbankan hanya 6%, setahun misalnya sekarang, tiba-tiba ini bunganya menjadi 18% tapi flat gitu kan. Jadi bunganya saja udah nggak bakalan kebayar itu kalau yang tinggi. Nah yang kayak gini-gini sebetulnya OJK yang bertindak gitu kan, ngebaca persoalan lebih jauh. Nah kembali lagi ke cerita ini, saya meresumekan ini secara sederhana dengan dibikin padat begini, sesungguhnya karena ada indikasi yang kuat ketika tanah-tanah yang diambil ini, terutama yang kebun, kemudian juga tambang itu kan, itu dikhawatirkan terjadi sekelilingnya miskin, lingkungannya rusak, ada transfer pricing, kemudian juga uangnya nggak balik ke Indonesia, kemudian juga membiayai biaya politik. Inilah ya karena ada indikasi para petinggi dan birokrat itu setelah pensiun malah kerja di perusahaan-perusahaan itu gitu kan. Jadi ini sebetulnya seperti ribet, tetapi ketika Pak Jokowi udah 2 kali rapat terbatas seperti itu, kemudian juga ini udah keungkap, sesungguhnya ketika dibuka dengan baik-baik, inilah saatnya buat bangsa Indonesia melakukan proses rekonsiliasi. Yang dulu-dulu kemudian perusahaan ketika mengalami seperti ini ya duduk dicari jalan tengahnya, kemudian diselesaikan. Jadi diselesaikan ini dengan keadilan, dengan cara yang baik dan benar, sehingga ke depan perusahaan ini tidak terbebani lagi gitu kan dengan hal-hal yang sesungguhnya sangat merusak itu gitu. Nah ke depan sepertinya paling baik seperti itu, dan inilah saatnya gitu kan. Walaupun ada orang bilang Pak Mahfud misalnya di Deddy Corbuzier, wah ini nanti pasti gaduh. Saya kira ketika caranya benar dan caranya tepat, memang persoalan itu adanya di masa lalu gitu, dan kalau itu terus dibiarkan akan selalu jadi persoalan sampai kapanpun. Tetapi ketika itu berusaha dicari jalan keluarnya, maka akan bisa selesai. Dan bangsa Indonesia itu kan ditugaskan untuk ikut menjaga perdamaian dunia gitu kan. Nah, masa menjaga perdamaian di dalam negeri sendiri tidak dilakukan gitu. Jadi maksud saya sebenarnya sekarang udah kelihatan nih bahwa banyak cara untuk menyelesaikan ini. Nah tetapi kalau cara dulu misalnya ketika menang pengadilan atau didudukin kemudian juga dipaksa, itu tidak akan terungkap persoalan yang sebenarnya. Nah sekarang ini udah kebuka, dan udah kebuka ini mari diselesaikan. Artinya lihatlah proses dari awal, mulai dari desa, camat, gitu kan, di bupati, di gubernur, kemudian juga di BPN sendiri, kemudian di kepolisian, kemudian di kejaksaan barangkali juga, kemudian di pengadilan gitu kan. Ketika ini dilihat sama-sama sebagai bagian introspeksi, insya Allah akan selesai gitu. Dan sekarang saatnya, maksud saya, semoga dengan kejadian ini kita bisa menyelesaikan semuanya dengan baik, jadi nggak usah ditunda-tunda lagi sampai tahun-tahun kapan gitu. Karena kebetulan kalau kita lihat sekarang
sesungguhnya pemerintah ini kuat. Kuat dalam arti punya punya bukan hanya punya legitimasi, tetapi dengan situasi krisis dan pandemi kemudian dan macam-macam saat ini, sesungguhnya keadilan itu saatnya diberikan, dan mudah-mudahan dengan keadilan diberikan, semangat masyarakat makin tinggi. Kemudian di sisi lain hal-hal yang merusak dan merugikan masyarakat ini berhenti. Ya, saya kira demikian. Ini pasti belum selesai gitu kan, karena harus diskusi lagi, harus bicara dengan banyak pihak. Tetapi saya menyampaikan ini, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, karena pasti ada jalan keluarnya gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat.